Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang syariah dan hukum Islam. Pertama, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu 1. Dia Malia, 2. Mela Prati Handayani, 3. Rofinatul Aziza, 4. Muhammad Rediko, 5. Nisa Nurkisti, dan yang keenam adalah Farah Zasri. Dalam bab ini ada 5 poin penting yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, syariat dan fikih, yang kedua, tujuan hukum Islam, yang ketiga, sumber hukum Islam menurut Al-Quran, yang keempat, sumber hukum Islam menurut hadis, dan yang kelima, penerapan sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu syariat dan fikih. Syariat dalam makna luas merupakan hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia. Apabila merujuk pada makna syariah pada Quran Surah Al-Insiyah ayat 18, syariat dapat dipahami sebagai agama yang merupakan sekumpulan aturan yang menjadi jalan hidup dan dapat menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat atau hukum Allah sifatnya kekal karena merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Syariat bersifat tunggal dan fundamental. Dengan kata lain, syariat adalah dasar ajaran Islam yang satu, tetapi dapat menghasilkan keragaman pemahaman. Syariat terdapat dalam kitab suci dan hadis. Pemahaman atau hasil interpretasi manusia terhadap syariat disebut fikih. Karakteristik yang dimiliki fikih adalah kebalikan dari karakteristik syariat. Syariat yang satu dapat menghasilkan keragaman pemahaman. Oleh karena itu, fikih bersifat banyak, beragam, merupakan pemahaman manusia, dan tercantum dalam kitab-kitab fikih. Untuk menghasilkan sebuah pemahaman, diperlukan seperangkat aturan atau metode yang disebut dengan usul fikih. Dalam pengertian luas, fikih memiliki makna yang sama dengan tafsir. Interpretasi tersebut sifatnya relatif, karena perbedaan kapasitas keilmuan, spesialisasi, lingkungan sosial dan budaya, serta permasalahan pada suatu zaman, maka hasil pemahaman antara satu orang dengan lainnya akan berbeda. Selain itu, perbedaan metode atau usul fikih yang digunakan pun akan menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Oleh karena itu, keragaman tidak dapat dielakkan lagi, dan tidak boleh ada truth claim atau klaim merasa pemahaman sendiri yang paling benar dengan interpretasi syariat yang dihasilkan. Dalam ilmu fikih, dikenal banyak mazhab fikih. Setidaknya ada 4 mazhab fikih yang dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Keempat mazhab fikih ini memiliki produk pemahaman fikih yang berbeda. Selain karena perbedaan lingkungan hidup dan spesialisasi keilmuan setiap imam, penggunaan metode atau usul fikih dan pengambilan dalil pun menjadi penyebab perbedaan produk fikih yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum Islam maqasid syariah. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah. Ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup, ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup usul fikih, tujuan ini disebut dengan maqasid syariah, yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Secara bahasa, maqasid terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariah berasal dari kata yang artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan Islam, yaitu hifz ad-din, hifz an-nas, hifz al-aqal, hifz an-nafs, dan hifz al-mal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Satu hal yang juga disepakati oleh seluruh umat Islam dan menjadi pokok pembahasan kali ini,
ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam kapanpun dan dimanapun. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah, termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, antariksa, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan luas. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian dalam masalah kehidupan manusia. Pada zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun, apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis. Sumber hukum Islam, salah satunya hadis. Istilah hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadis yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri, dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hadis merupakan salah satu panduan yang dipakai oleh umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ataupun mengambil tindakan. Bagian-bagian dari hadis yaitu yang pertama, sanad. Sanad adalah seorang yang menyampaikan dari Nabi Muhammad hingga bisa sampai kepada umat yang sekarang. Yang kedua, matan. Adalah isi dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah rawi. Orang yang sudah meriwayatkan sebuah hadis. Perawi yaitu orang yang telah meriwayatkan sebuah hadis. Macam-macam hadis dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Berdasarkan tingkat keutuhan rantai sanadnya, hadis dapat digolongkan ke dalam 6 jenis, yaitu pertama, hadis mursal, merupakan hadis yang penutur satunya tidak dijumpai secara langsung. Yang kedua, hadis munqati, merupakan hadis yang putus pada salah satu ataupun dua penutur. Yang ketiga adalah hadis mutlal, merupakan hadis yang terputus pada dua generasi penutur secara berturut-turut. Yang keempat adalah hadis mu'allaq, merupakan hadis yang terputus banyak 5 penutur dimulai dari penutur pertama secara berturut-turut. Dan yang kelima adalah mudalas, merupakan hadis yang tidak tegas disampaikan secara langsung kepada penutur. Yang keenam adalah hadis musnad, merupakan hadis yang penuturnya paling jelas dan tidak terpotong sama sekali. Posisi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, taghid dan taghir. Pada fungsi ini, hadis berkedudukan menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan atau menjelaskan terhadap hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Penjelasan tersebut dapat berupa menjelaskan arti yang samar, merincikan hal-hal yang disebut Al-Quran secara garis besar, membatasi hal-hal umum yang disebut Al-Quran, memperluas hukum yang disebut dalam Al-Quran. Yang ketiga, isbat dan insya, yaitu menetapkan sebuah hukum yang tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Cara memahami sebuah hadis. Hal-hal yang patut diperhatikan dalam memahami sebuah hadis diantaranya. Yang pertama, kita harus mengetahui kualitas hadis. Apabila hadis tersebut memiliki kualitas tinggi, maka dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, kajian hadis setema.
itu mengumpulkan hadis lain yang memiliki topik yang sama dalam memahami sebuah hadis menjadi sangat penting. Yang ketiga, asbab al-wurud. Asbab al-wurud merupakan kajian kesejarahan baik berupa peristiwa khusus yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Sumber hukum Islam. 1. Landasan hukum. Ijtihad merupakan penelitian atau usaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah-masalah menyangkut hukum Islam. Ijtihad dapat dilakukan dengan cara menyerahkan segenap akal, sehat, pengetahuan, dan pemikiran analisis untuk membuat hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. 2. Ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ahli yang berkompeten dalam mengurusi umat tentang sebuah hukum setelah masa Nabi Muhammad SAW. Rukun ijma ada 3. 2. Ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ahli yang berkompeten dalam mengurusi umat tentang sebuah hukum setelah masa Nabi Muhammad SAW. Rukun ijma ada 3, yaitu 1. Adanya sebuah yang berkompeten sebagai mujtahid. 2. Semua mujtahid tersebut sepakat mengenai hukum sebuah masalah. Kesepakatan tersebut sifatnya menyeluruh, bukan hanya sebagian mujtahid saja. 3. Kesepakatan setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapat sebagai hasil ijtihad. 3. Qiyas. Qiyas merupakan salah satu cara penggunaan rayu dalam menggali hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dengan cara membandingkan sebuah hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Rukun qiyas ada 4, yaitu 1. Ashal merupakan kasus hukum yang terdapat dalam Al-Quran, sunnah, ataupun ijma. 2. Nyilat merupakan Nyilat merupakan sifat yang menjadi motif untuk menentukan hukum. 3. Far'u. Far'u merupakan kasus yang ditentukan hukumnya di mana nas dan ijma tidak menentukan hukumnya. 4. Hukum asal. Merupakan hukum yang telah ditentukan oleh nas dan ijma. Penerapan sumber Islam. Salah satu tugas manusia sebagai khalifah adalah menegakkan hukum Allah di muka bumi. Sebagai seorang muslim Indonesia, kita juga dihadapkan pada pertanyaan bagaimana batasan penerapan hukum Islam di lingkungan tempat kita hidup. Salah satunya berkaitan dengan beberapa ayat yang menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan aturan Allah, maka ia tergolong orang yang kafir, fasik, dan zalim. Pada penerapan hukum Islam dalam arti luas, terlebih dahulu harus dipisahkan antara urusan akidah dan ibadah, serta urusan keseharian atau muamalah. Akidah dan ibadah merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diubah dan harus diikuti sesuai tuntunan. Misalnya, ketentuan waktu, jumlah rakaat, bacaan, serta gerakan dalam sholat tidak bisa diubah sama sekali. Penyelesaian urusan muamalah dapat dilakukan dengan pemisahan ajaran universal dengan media temporal. Ajaran universal merupakan nilai utama ajaran Islam yang menjadi atau alasan hukum ilat. Ajaran universal inilah yang dijadikan prinsip penerapan hukum supaya ajaran Islam tetap aktual.